Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga kalian sehat semua. Nah, jadi pada sesi video kali ini kita akan bahas apakah belajar bahasa JavaScript itu worth it atau tidak. Ya, terutama buat kita yang mungkin baru terjun di dunia programming gitu ya, di dunia pemrograman. Apakah kita itu worth it untuk belajar bahasa JavaScript ya? Jadi nanti di video kali ini akan kita bahas ya dari sejarahnya JavaScript itu sendiri ya, sejarah singkatnya. Kemudian ya keuntungan-keuntungannya kalau kita mempelajari bahasa JavaScript ya. Oke, langsung aja ya. Jadi mulai dari sejarah bahasa JavaScript terlebih dahulu ya. Jadi bahasa JavaScript itu awal terciptanya itu tahun 1995. Pencipta bahasa JavaScript sendiri adalah seorang karyawan dari perusahaan Netscape pada kala itu ya namanya. Sekarang udah ganti nama jadi perusahaan Oracle ya, pencipta bahasa Java gitu. Nah, jadi JavaScript sendiri ya asal namanya ya, asal muasal namanya itu terinspirasi dari bahasa pemrograman Java ya pada tahun 1995 ya. Dan bahasa JavaScript juga ya sering kita kenal dengan bahasa ECMAScript ya. Makanya ada ECMAScript 2015, 2016, kemudian yang terbaru ini ada ya. Jadi ECMAScript dan JavaScript itu sama. Jadi itu asal muasal singkatnya ya bahasa JavaScript. Ya, kemudian apa sih keuntungan kalau kita belajar bahasa JavaScript ya? Jadi akan kita jabarkan di sini ya satu persatu ya. Beberapa keuntungan kalau kalian belajar bahasa JavaScript ya. Yang pertama, keuntungan kalian kalau belajar bahasa JavaScript. Bahasa JavaScript itu universal. Maksud dari universal itu gimana sih? Jadi bahasa JavaScript ini udah full 100% disupport ya hampir di semua browser yang ada di dunia ini ya, di dunia komputer ya, di laptop ya, bahkan smartphone gitu kan. Jadi udah 100% disupport ya di hampir semua browser gitu kan. Ya, kalau kita kenal kayak misal browser Google Chrome ya, browser Edge ya dari Microsoft, kemudian kayak Safari browser atau Mozilla gitu kan. Itu semuanya udah support bahasa JavaScript, udah jadi standarisasi browser ya. Jadi browser itu pasti bahasa ininya ya JavaScript ya, buat bahasa scriptingnya gitu kan, untuk renderingnya ya, untuk menganimasikan dan menghandle logic-logicnya pasti bahasanya adalah JavaScript. Jadi kalau kita belajar bahasa JavaScript ya, JavaScript itu udah jadi standarisasi kalau di browser itu ya. Jadi semua browser itu pasti pakainya JavaScript. Kemudian yang kedua ya, alasan ya keuntungan kalau kalian itu belajar bahasa JavaScript. Jadi bahasa JavaScript itu komunitasnya sangat besar ya. Kalau misal nih suatu saat kita misal pemula gitu kan baru belajar bahasa pemrograman, tiba-tiba ketemu stuck, ketemu error gitu kan, kita bingung nih, terus kita nanya, kita nyari-nyari gitu kan ya, misal ke forum-forum gitu kan yang terkenal, misal kayak Stack Overflow, kita ketemu masalah A gitu, kita carilah di Google, itu masalah udah ada yang nanya, udah ada yang jawab ya. Beruntung banget kan kita ya, kayak enak banget gitu, kita nyari langsung ketemu kayak gitu kan. Jadi ya enak banget lah kalau buat pemula ya, karena komunitasnya si JavaScript ini sangat besar gitu kan. Kemudian yang ketiga ya, bahasa JavaScript ini cocok untuk pemula ya. Jadi kenapa sih bisa dibilang cocok untuk pemula? Kalau kita bandingkan ya, misal teman-teman sebagian yang pernah terjun gitu, pernah mencoba bahasa pemrograman lain ya selain bahasa JavaScript, misal yang lebih tinggi gitu kan, kayak bahasa Golang dan sejenisnya ya, bahasa Ruby dan sejenisnya. Nah, itu bahasa JavaScript itu sangat simple, sangat minimalis ya, sangat mudah untuk dipelajari ya, karena dari segi sintaksnya itu jauh gitu kan. Kayak misal kita bikin fungsi untuk mencetak hello world di konsol ya, kalau kita bikin di JavaScript dengan bikin di Golang misal, itu sintaksnya sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau di Golang itu misal kita perlu beberapa line ya, beberapa baris. Kalau di JavaScript cukup dengan satu baris udah bisa jalanin fungsi itu ya. Jadi bener-bener si JavaScript ini minimalis banget lah, simple banget gitu, nggak perlu ribet. Jadi kalau buat kita ya, misal orang-orang yang baru belajar, orang-orang awam gitu kan, kita nggak perlu ribet-ribet gitu kan, kayak misal ini gimana gitu, pahamin sintaksnya itu kok rumit banget ya, belibet banget gitu. Enggak, itu nggak berlaku di JavaScript ya. Dia simple banget pokoknya ya, sangat ini banget lah buat pemula gitu. Kemudian yang keempat ya,
JavaScript ini bahasa yang sangat powerful. Jadi bahasa JavaScript itu udah jadi standarisasi ya, udah dipakai di mana-mana. Ya kayak misal JavaScript itu udah bisa dipakai buat bikin website front end ya, bagian klien gitu kan. Kalau kita buka website, nah itu pakai JavaScript ya, bisa dihandle dengan JavaScript ya. Kemudian JavaScript juga bisa ngehandle bagian server ya. Kayak misal contohnya gimana kalau kita handle bagian server, ada frameworknya itu contohnya Express.js ya, kemudian di atasnya ada Nest.js ya. Kalau yang bagian frontend itu kayak misal framework React ya, Vue.js atau bahkan Next.js ya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa bikin aplikasi mobile misalnya untuk Android atau bahkan iOS gitu kan. Kita bisa pakai frameworknya, ada namanya React Native gitu kan, dengan bahasa JavaScript juga. Bener-bener si JavaScript ini udah powerful banget lah ya. Bahkan sampai tahun sekarang ya, tahun 2022 itu masih sangat ampuh bahasa JavaScript ini ya, masih bener-bener kepake gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima ya, keuntungannya kalau kalian belajar bahasa JavaScript itu ya, bahasa JavaScript itu udah jadi standarisasi industri gitu kan. Jadi hampir kebanyakan industri yang ada lah di Indonesia, bahkan di luar dunia ya, di seluruh dunia, bahasa JavaScript itu bener-bener kepake lah ya, bener-bener udah ampuh banget lah. Kalau kalian lihat gitu kan, perusahaan yang besar contohnya perusahaan Shopee ya, itu dia untuk menghandle bagian websitenya ya, bagian frontendnya itu dia pakai framework React ya, yang mana framework React itu pakai bahasa JavaScript ya, meskipun dia di atasnya ya pakai TypeScript ya, tapi TypeScript itu ya JavaScript juga. Jadi ya sekelas Shopee aja ya pakainya masih JavaScript gitu untuk menghandle websitenya ya. Jadi ya bener-bener masih ampuh banget lah, udah jadi standarisasi industri ya si JavaScript ini. Dan memang fakta gitu kan, kalau kita lihat gitu kayak misal di dunia-dunia kerja gitu kan, masih banyak lah, bahkan mayoritas ya kebanyakan menggunakan JavaScript sebagai bahasa untuk menghandle project-project mereka gitu kan, project-project perusahaan tersebut gitu kan. Oke, jadi itu aja tadi ya beberapa alasan ya kenapa sih kita perlu belajar bahasa JavaScript. Apakah worth it untuk dipelajari ya, apalagi buat kita yang masih awam banget gitu kan, masih pemula banget ya. Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya untuk yang kita awam banget gitu, bener-bener dari awal banget, itu saya saranin belajar bahasa JavaScript lah, karena memang dia simple gitu, dibanding kita belajar bahasa lain yang di atasnya mungkin kayak bahasa Golang gitu kan, yang dari sintaks saja lebih rumit gitu kan. Nah, itu saya kurang saranin lah. Jadi lebih mending kalian yang benar-benar masih nol banget gitu ya, belajar JavaScript lebih dahulu gitu kan ya. Karena kalau kita memaksakan gitu kan dengan yang rumit-rumit gitu kan, padahal kita masih nol banget, masih awam banget, itu akan memperlambat nanti kita proses belajarnya ya. Jadi ya sebaiknya janganlah, ambil yang mudah-mudah dulu. Oke, itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kalian semua.